Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Salam jumpa lagi. Kali ini saya akan membicarakan masalah saran untuk pembuatan CV ya. Sebelum saya mulai video ini, saya sangat berterima kasih bila mana saudara berkenan memberi saran, kritikan, ataupun subscribe, karena itu akan membuat saya bersemangat dalam membuat video. Oke, kita mulai, saudara. Saya sudah bikin catatan dalam laptop saya. Pertama, saran CV untuk fresh graduate. Jadi saran saya, buatlah CV itu mencerminkan kepribadian saudara, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian kalau bisa CV saudara itu dibikin satu halaman penuh ya, tidak berupa kolom. Tadi satu halaman dibagi 2 atau 3 kolom ya, karena tulisannya menjadi kecil-kecil, terus kesannya kita membaca CV itu seperti membaca majalah atau koran. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Kedua, pakailah template CV yang sesuai dengan CV saudara, bukan template yang aneh-aneh gitu loh. CV yang kebanyakan CV yang pernah saya review itu warna-warni, banyak coraknya, ada yang berupa siklus CV dibikin siklus. Jadi HR itu membaca CV jadi berpikir gitu loh, tidak langsung membaca gitu, masih diajak berpikir ke template CV itu. Bagi saya tampilan yang aneh-aneh, yang membuat gagal fokus daripada HR untuk membaca CV, saya sarankan dari saja. Kemudian dalam CV, bagi saudara yang job seeker yang fresh graduate itu bisa menyampaikan informatif pada diri saudara, sehingga saudara itu punya nilai jual yang bisa diberikan pada perusahaan, sehingga HR punya ketertarikan pada saudara untuk meng-hire, karena melihat dari prestasi, keahlian, penghargaan yang saudara punyai. Selanjutnya, CV, saran CV untuk untuk job seeker yang sudah berpengalaman. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sama dengan CV yang fresh graduate, sebaiknya CV yang berpengalaman juga satu halaman penuh ya, tidak dibikin berupa kolom, 2 kolom atau 3 kolom, sehingga menyerupai majalah atau koran. Jadi kalau seandainya saya seorang HR, punya kedudukan HR, saya merasa tidak nyaman untuk membaca CV berupa koran atau majalah. Kesannya itu kesannya bukan membaca CV lagi. Terus selanjutnya, pakailah kalimat yang pendek dan jelas dan ringkas. Jadi ini juga berlaku buat yang sudah ini berlaku untuk juga yang berpengalaman ataupun yang fresh graduate.
Jadi sebaiknya saudara membuat CV itu pakai kata-kata yang kalimat yang jelas, ringkas, pendek, tidak bertele-tele. Jadi arah pembicaraan dari CV itu betul-betul mengarah pada informasi yang ada di dalam diri saudara. Jadi tidak kemana-mana. Terus saran CV untuk yang berpengalaman, kalau bisa saudara menceritakan pengalaman kerja itu tidak memakai tabel, tidak memakai diagram. Itu terus ada penilaian yang ada di situ, sekian ada nilai-nilai itu. Penilaian itu sebetulnya penilaian secara pribadi dari saudara, bukan dari instansi yang dipercaya untuk menilai dari prestasi atau keahlian saudara. Kalau bisa diagram terus tabel itu hindari. Terus untuk CV yang sudah berpengalaman, biasanya untuk di Indonesia tidak ada ketentuan yang pasti ya, tapi yang sering dengar itu CV itu dibatasi 3 halaman, padahal tidak ada ketentuan yang mengharuskan seperti itu. Tapi kenyataannya di lapangan panjang CV yang diterima oleh HR itu 3 halaman ya. Terus untuk CV baik yang berpengalaman atau yang fresh graduate, usahakan CV itu tidak terlalu panjang sekali ceritanya atau informasi yang dibaca oleh HR. Karena apa? HR hanya punya waktu tidak lebih 5 menit saya pikir ya, karena banyaknya lamaran-lamaran yang masuk di perusahaan itu. Jadi mereka ada keterbatasan waktu untuk membaca CV. Jadi yang CV yang panjang-panjang, CV yang terlalu bertele-tele mungkin bagi HR tidak menarik ya, karena intinya HR itu ingin mendapatkan informasi yang bagus, yang cepat dibaca oleh HR, sehingga HR bisa mendapat kesimpulan dari CV itu. Oke saudara, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari uraian saya. Barangkali saudara bisa menanyakan lebih lanjut, silakan bertanya melalui DM atau melalui video itu, bisa disampaikan ke saya. Jangan lupa saudara, saya sangat berterima kasih bila mana saudara memberikan kritik, saran ataupun subscribe yang saya butuhkan untuk memperkembangkan video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.